Kalau dilihat di kamera ya. Nah, di sini ada LED kecil, nanti saya tunjukkan kalau nyala. Nah, misalkan saya pengen gini, jika tombol ditekan ini LED 13 akan nyala. Misalkan seperti itu, sangat sederhana sekali. Berarti gini aturannya. Jika tombol ditekan, LED di kaki nomor 13 menyala. Nah, sangat sederhana sekali kan. Nah, rangkaiannya seperti itu. Kemudian saya kembali ke ini. Saya kembali ke sini ya. Oke, tadi tombolnya lah ini. Untuk agar bisa mencoba ya, kita nggak bisa hanya berbekal ini saja. Kita harus paling nggak punya ini. Jadi kalian, saya sarankan untuk beli ini breadboard ya, breadboard. Karena ini kalian bisa mencoba-coba ini dengan apa ya, meletakkan tombol, LED, kemudian resistor dan macam-macam bisa kalian letakkan di sini. Oke, berdasarkan tombol tadi ya. Nah, saya gunakan di sini tombolnya adalah ini. Ini adalah push button. Nah, jadi kalau kita tekan gini, dia antara kaki satu dengan kaki yang lainnya itu nyambung seperti itu ya. Nah, sini tinggal kita konfigurasi di sini sesuai dengan rangkaian tadi. Akan saya konfigurasi ya. Nanti silakan dicoba-coba sendiri. Nah, ini garis yang apa ini? Kalau posisinya seperti ini ya, yang vertikal ini dia nyambung. Jadi ini nyambung. Nah, tiap garisnya nyambung, tapi di tengah ini nggak nyambung. Nah, sehingga nanti bisa disambung-sambungkan sesuai dengan garis yang ada di sini ya. Nah, kemudian saya sambungkan sesuai dengan rangkaiannya tadi. Satu masuk ke ground, satu masuk ke pin berapa tadi? Pin 6. Oke, kita sambungkan dengan ini ya. Satu masuk ke pin 6. Satu masuk ke ground. Nah, ini sangat mudah sekali, tinggal colok-colok seperti ini. Kalau kita sudah punya Arduino dan juga punya ini breadboard ini. Nah, kemudian kita tinggal colokkan dengan ini, sudah kabelnya sudah terhubung ke PC ya. Nah, tinggal kita colok gini. Nah, kemudian tentunya kita save dulu projectnya ini ya, tulisannya ya. Nah, kemudian kita akan saya jelaskan programnya. Sekarang akan saya jelaskan programnya. Oke, di dalam program ini di Arduino itu ada dua fungsi utama di sini, void setup sama void loop. Oke, nah, kalau kemarin di Microchip Studio kita kan di dalamnya biasanya pakai untuk yang diulang terus menerus. Di situ ada while 1 kan. Nah, while 1 itu sama dengan ini void loop. Jadi apa yang ada di while 1 itu sama dengan apa yang ada di void loop. Yang di atasnya itu di mana? Yang di atasnya adalah void setup ini. Jadi void setup ini hanya dieksekusi sekali ketika microcontroller atau Arduino baru saja dinyalakan. Nah, sedangkan void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Oke, itu ya. Nah, kemudian semua inisialisasi biasanya kita letakkan di void setup ini. Nah, kalau tadi tujuannya hanya jika tombol ditekan maka LED menyala. Nah, di situ kan hanya ada dua pin yang kita gunakan. Jadi pin out-nya atau LED-nya itu kan terhubung dengan 13. Ini sudah default ya. Jadi nomor 13 ini di board Arduino-nya itu sudah terhubung dengan LED. Nah, kita pakai LED yang ada di Arduino-nya aja. Nah, kalau di Microchip Studio kemarin kita untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan pin sebagai output itu kita ubah DDR-nya dengan nilai 1. Nah, di sini lebih sintaksnya itu lebih manusiawi. Nah,
Nah, jadi tinggal dituliskan pin mode-nya. Nah, pin mode ini kan sudah jadi fungsi. Nah, sebenarnya apa yang di dalam fungsi ini itu ya yang kita pelajari di Microchip Studio itu kemarin. Pak, apakah sintaks-sintaks yang ada di Microchip Studio masih bisa digunakan di Arduino? Bisa. Jadi semua sintaks yang ada di Microchip Studio itu bisa digunakan di Arduino ini. Nah, tapi untuk mapping ininya, mapping portnya lah. Ini karena portnya itu berbeda ya. Ini saya kurang tahu, jadi harus dicari tahu dulu port pin A0 itu nyambung ke pin berapa, itu kalian harus baca skematik Arduino-nya. Oke, nah kemudian ini fungsi dengan dua argumen. Argumen yang pertama ini adalah nomor pinnya, kemudian yang kedua ini adalah tipenya. Nah, kalau mau dijadikan output yang tinggal kita tulis output, kalau mau dijadikan input tinggal kita tulis input. Nah, berarti ini pin 13 kita jadikan output karena kita hubungkan dengan LED yang ada di dalam Arduino sudah terhubung. Kemudian yang selanjutnya adalah ini pin mode 8. Nah, ini tadi kita hubungkan dengan nomor 6, kita ganti 6. Nah, sudah gini aja. Kemudian di sini saya tulis input pull up. Nah, input pull up karena ya tadi hanya saya sambungkan dengan push button, kemudian saya hubungkan langsung ke ground. Nah, itu kalau ditekan kan pasti 0, tapi ketika tidak ditekan dia akan ambang lah. Ketika ambang itu saya input pull up ini, saya pull up internal sehingga dia logikanya pasti 1. Oke, itu deklarasinya lebih manusiawi daripada ngatur DDR ya. Nah, di sini sudah jelas, oh ini sebagai output, ini sebagai input. Kemudian untuk ngecek, untuk ngecek di sini pakai digital read. Nah, digital read itu membaca nilai yang ada di pin. Nah, ini berarti saya buat variabel tipenya bool. Nah, bool ini boolean, dia hanya high atau low, itu ya, high atau low. Nah, kemudian digital read ini, di sini karena buttonnya kita hubungkan ke nomor 6, tinggal kita ubah 6 gini ya. Nah, kemudian di sini jika logikanya tinggi, maka digital write. Nah, ada digital read, ada digital write. Nah, digital read ini dia membaca, kalau digital write ini dia menulis atau memberikan output. Nah, berarti ini jika buttonnya high, berarti button high itu kan tidak ditekan, tadi kan active low. Nah, maka digital write 13 low, berarti ini LED-nya dimatikan. Nah, else berarti kan buttonnya low itu berarti ditekan, maka digital write 13 high. Ini sangat sederhana sekali. Nah, kita coba cara nulisnya sederhana. Kalau mau compile dulu, mau dapat ya tinggal ini. Tombol centang ini. Nah, kalau mau langsung upload, compile dan upload, tombol panah di ujung kiri atas ini. Kita upload aja. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini ada tulisannya sebenarnya. Nah, ini adalah proses kompilasi dan uploadnya itu ada di sini semua. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, jika memasang ini, sebelum memasang atau sebelum melakukan kompilasi itu jangan lupa port yang digunakan itu harus dipilih sesuai dengan port yang digunakan lah. Port di sini banyak sekali. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah Arduino Uno lah. Di sini ada Arduino Nano, Arduino Mega atau Mega 560, banyak sekali ini. Nah, kemudian juga ESP lah. ESP itu juga support dengan menggunakan Arduino IDE ini. Nah, di sini ada ESP32, ada ESP8266. Nah, ini boardnya juga sangat banyak sekali. Nah, setelah pilih board, nah kemudian jangan lupa ini pilih COM-nya. COM-nya ini adalah ini sesuai dengan USB. Nah, USB itu akan misalkan gini ya. Nah, ketika kita pilih, nah COM3 ini bentar, kalau saya masukkan gini, nah, dia akan terdetek. Tadi saya lepas, nah ini saya itu, nah, dia pilih yang Arduino ini. Kalau bingung nanti lihat di sini ya. Kalau bingung, misalkan kalian bekerja dengan banyak board misalkan ya dalam satu komputer, misalkan board ini COM yang mana, itu kalian lihat di sini, device manager. Tulis saja di
klik tombol, tekan tombol Windows, kemudian klik Device Manager. Nah, di sini ada Device Manager, klik aja. Nah, di sini dilihat di bagian port COM dan LPT ini. Nah, di sini kelihatan, oh Arduino Uno COM 3, nah, kemudian yang lainnya COM 1, nggak tahu COM 1 ini apa. Nah, kemudian nanti kalau kita tambahkan yang lain, nah misalkan saya tambahkan yang ESP32, ada kabelnya enggak ini? Kita coba. Saya colokkan ESP32 misalkan. Nah, ini tambah, dia jadi COM 4, ya kan? Yang di ESP32. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Oke, kita biarkan COM 4 di situ. Nah, kemudian kalau kita di sini kita lihat, nah, di sini juga akan muncul COM 4, tapi jangan kita pilih COM 4 karena Arduino Uno-nya terhubung ke COM 3, kita pilih COM 3. Udah. Nah, kemudian ya seperti tadi kita jalankan, kemudian diupload di COM 3. Nah, ini kalau tulisannya Averdan thank you ini berarti berhasil. Nah, setelah berhasil kita cek ya, kita cek. Nah, kita cek, saya stop dulu. Silahkan lihat di kamera. Di sini ya, ini tombolnya mana? Tombolnya ini ya. Sini aja. Nah, di sini ada tombol, kemudian, nah di sini ada apa namanya LED kan ya. Jika tombolnya saya tekan, nah dia nyala. Saya tekan, dia nyala. Saya lepas, dia mati. Saya tekan, dia nyala. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali. Oke, dilihat seperti ini. Tekan, nyala. Misalkan, Pak, saya nggak suka dengan tombol, dengan apa namanya, LED yang ada di board. Karena terlalu kecil. Saya pengen LED sendiri lah. Ini kebetulan saya punya LED ya. Nah, ya tinggal kita pasangkan di breadboardnya lagi aja. Jadi di breadboardnya kita pasangkan di sini, saya pasang ya. Kemudian, nah jangan lupa kalau pakai LED itu kita harus gunakan resistor ya, jangan lupa. Nah, biasanya kalau untuk microcontroller, kalau tegangannya 5 volt atau 3,3 itu pakai 220 atau 330 itu nggak masalah. Itu sebenarnya ada cara ngitung besarnya resistornya. Itu dipelajari di mana ya? Di rangkaian elektronika. Oke, saya pasang. Oke, kemudian nah, biar kita nggak ngubah-ngubah programnya, langsung saya colokkan ke pin nomor 13 yang ada di Arduino misalkan. Ini saya colokkan ke pin 13 ya. Ini aja yang saya pindah-pindah gini ya. Oke, sebentar. Nah, gini ya. Gimana sih ini? Nah. Seperti ini. Oke, nah ketika kita tekan, nah di situ ada LED, dia nyala. Nah ini tinggal dihubungkan saja, sederhana. Ini program yang sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan. Ini hanya perkenalan aja tentang Arduino, cara ngodingnya. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, kemudian di Arduino, sekarang kita coba yang lainnya ya. Yang lainnya itu apa? Kemarin ada materi tentang UART ya kan, UART lah. Ketika kita menggunakan UART di UTS juga ada, itu kita kan harus mengatur register UC, SS, RA dan lain-lain itu kan.
untuk mengatur baud rate dan juga untuk mengatur macam-macamnya. Nah, di sini sangat sederhana. Sebenarnya kita juga bisa ya langsung mengakses masing-masing register itu juga bisa. Nah, tapi gini, saya tunjukkan aja langsung di sini. Nah, kita coba misalkan tetap di program yang sama. Nah, misalkan kita ingin menggunakan serialnya, biar lebih menarik misalkan programnya. Nah, untuk menggunakan serial atau UART-nya itu kita tidak ya kita tetap bisa menuliskan settingan di masing-masing registernya itu kita tetap bisa ya di sini. Jadi apa yang kita tuliskan di Microchip Studio itu juga bisa kita tuliskan di sini. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan versi yang lain biar terlihat bedanya. Kita bisa cukup menggunakan gini, serial gini. Dalam kurung ini baud rate yang ingin kita gunakan. Anggap aja kita menggunakan 9600 gini ya. Nah, cukup seperti ini. Ini kita sudah menggunakan fitur UART-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengirimkan data seperti apa? Lah, kemarin kalau kita ingin mengirimkan data itu kan kita harus masukkan di register UDR ya kan, UDR. Kita menerima data juga kita harus membaca register UDR-nya. Nah, kalau di sini kita tidak perlu melakukan seperti itu. Kita tetap bisa melakukan hal seperti itu, tetap berfungsi di sini. Tapi lebih mudahnya kita misalkan ketika saya tekan tombol selain nyala, dia juga mengirimkan data ke melalui serialnya. Misalkan saya tulis data yang dikirimkan adalah tulisan on misalkan. Nah, berarti cukup kita tuliskan di sini serial.println on misalkan. Oh enggak, kebalik ini ya. Kalau ini tidak ditekan ini berarti off. Kemudian di sini ya ini berarti harus saya kasih gini. Ini serial println on. Nah, ini berarti ketika kita menekan tombol maka dia akan mengirimkan ini on, tulisan on. Berarti serial print ini, ini kurang T-nya, serial print ini dia akan mengirimkan tulisan yang ada di dalam kurung ini. Nah, tapi tulisannya tanda petiknya double petik ini nggak masuk ya. Yang dikirimkan hanya on-nya ini saja. Nah, ini dikirimkan. Nah, kalau nggak ditekan yang dikirimkan adalah off. Nah, dikirimkan kemana? Nah, berhubung di sini sudah nyambung kabel USB, kemudian USB-nya terdeteksi COM di dalam komputer. Nah, maka dia akan mengirimkan ke komputer lah. Nanti bisa kita lihat di serial monitor ini. Nah, serial monitor itu bisa kita buka di ini pojok kanan atas simbolnya kaca pembesar ini ya, atau bisa di tool ini serial monitor. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita gini. Nah, kemudian kita upload. Apa yang error ini? Oh, ini kurang titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa di sini terlihat langsung mengirimkan off secara terus-menerus. Ini dia terkirim secara terus-menerus karena loop ini kan dia dieksekusi terus-menerus, putar terus. Kalau saya tekan tombolnya, nah dia akan jadi on. Kalau saya lepas, dia jadi off. Saya tekan jadi on. Nah, itu cara menghubungkan ke komputer. Nah, ini biar terlihat lebih pelan ya. Nah, kalau pengen lebih pelan berarti kita kasih delay di sini. Delaynya anggap aja 1000 misalkan. Dan kita jalankan lagi. Kemudian kita clear output. Nah, dia akan tiap 1 detik. Tiap 1 detik dia
mengirimkan data off karena di sini ada delay 1 detik, maka dalam 1 detik ini dia hanya dieksekusi sekali. Jadi looping nunggu 1 detik dia dieksekusi. Nah, ketika saya tekan tombolnya, nah, dia jadi on, ya kan? Kalau saya lepas jadi off lagi. Oke, itu UART lah. UART ini banyak sekali fungsinya ya. Selain seperti itu, kita juga bisa memasukkan data dari ini, dari mana? Dari komputer. Jadi kita bisa, jadi Arduino-nya ini selain mengirimkan data, dia juga bisa menerima data. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya kita lihat di sini. If, nah kita cek if, kalau nggak salah gini ya. If serial nah, misalkan gini aja ya. Data misalkan sama dengan serial misalkan gini. Kemudian kita coba dulu ini kita komen dulu ya, kita coba main serial sekarang. Ini kita komen dulu. Nah, kalau komen jangan satu-satu di komen gitu ya, kelamaan. Jadi misalkan ada 100 baris, kamu komen satu-satu lah, kelamaan. Di sini ada edit, kemudian komen, nah, seperti ini. Kemudian ini langsung aja kita serial LN kalau nggak salah loh ya. Saya juga sudah lama nggak ngoding Arduino ini. Ini data gini. Kita coba bisa atau enggak. Oh, if ini, kenapa ini? Kenapa? Sebentar ya. String errornya di gini. Coba. Nah, tipe datanya beda. Oke, nah, sudah. Nah, ini apa maksudnya program ini? Program ini adalah gini. If serial available ini mengecek apakah ada data yang diterima dari serialnya. Nah, ini mengecek ya, apakah ngecek apakah ada data yang diterima serial. Kalau ada data, kemudian ini data dibaca dan dimasukkan variabel data. Biar nggak bingung, jadi ini jangan data lah. Ini di sini kan ada datanya, Pak. S, anggap aja gitu ya. Saya ubah aja biar nggak bingung. Nah, dimasukkan variabel S, gini ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengeprint S-nya. Oke, mengeprint S-nya berarti apa yang diterima oleh microcontroller kita kirimkan balik ke ke komputernya. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, bagaimana cara mengirim dari komputer? Cara mengirimnya adalah di sini. Ini kolom yang atas ini, baris yang atas ini ya, field yang atas. Ini adalah field yang kita gunakan untuk mengirim data ke microcontrollernya. Nah, yang dari bawah, yang kolom bawah ini atau field yang bawah ini adalah
data yang diterima dari microcontroller. Oke, misalkan kita tulis A, misalkan. Oke, apa dia tidak di print di sini? Coba. Oh, ternyata harus menggunakan send ini ya. B. B. E. E. Ini nggak usah pakai. LN itu pindah baris ya. Kalau nggak ada LN-nya berarti dia tidak harus pindah baris. Oke. Oke, misalkan kita clear lagi. Kita kirim A. Kita kirim A. Ketika kita tekan tombol send ini berarti komputer mengirim ke Arduino ini huruf A. Nah, kemudian di sini dibaca kan? Di sini dibaca, disimpan di variabel S, kemudian variabel S-nya itu dikirim kembali ke komputer. Ini cuma nyoba aja. Nah, kemudian kok nggak bisa? A. E. 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 Nah, seperti itu ya. Kemudian misalkan ini, saya tulis Pak, itu kan satu-satu, misalkan tulisannya banyak. Hello world misalkan. Nah, dia juga masuk banyak. Tapi prosesnya sebenarnya itu satu diterima, ditulis lagi, diterima, tulis lagi, terima, tulis lagi. Jadi satu-satu huruf ini. Eksekusinya di S. S ini hanya bisa menyimpan satu huruf. Karena dia tipenya char hanya 8 bit. Kalau banyak gimana lah? Banyak itu nanti caranya ada tersendiri. Oke, lah sekarang misalkan saya gabungkan dengan program yang tadi misalkan. Program yang tadi. Pak, nyalakan LED dari tombol itu terlalu konvensional. Saya pengen nyalakan LED dari komputer misalkan. Nah, tinggal kita ubah ini. Tinggal kita ubah Ctrl/. Oke. Nah, tinggal kita ubah di sini. Misalkan tidak kita baca ya, ini ya. Kemudian di sini if-nya kita ganti. If-nya kita ganti. If if S sama dengan misalkan kalau mau menyalakan saya ketik A misalkan gini ya. Nah, dia nyala, else dia kebalik. Berarti ini gini aja. Ini high. Else dia low. Nah, misalkan gini. Oke. Kita coba. Kenapa ini? Ini masalah tipe data. Char S-nya hanya didefinisikan di dalam sini. Oke, gini. Ini mungkin sering terjadi nanti ya. Kita kan mendefinisikan char S itu di dalam if sini. Nah, sehingga di sini S-nya tidak dikenali. Mungkin bisa kita definisikan di atas saja ya. Kita definisikan di atas ini. RS. Kemudian di sini kita langsung pakai S gini ya. Kemudian di sini kalau nggak salah dia petik satu aja kayaknya. Kenapa ini? S was not declared. Ini S betul kan? S. Oke. Sebentar.
Kalau saya definisi gini, hanya dikenali di sini, Ctrl X. Kita coba seperti ini. Nah, baru setelah itu. Kenapa? Karena gini, deklarasi itu di sini ini ya, deklarasi. Kemudian ini adalah yang dieksekusi. Jadi perintah-perintah yang tidak sifatnya tidak deklarasi. Nah, kayak fungsi ini kan bukan deklarasi, ini kan diperintah kan. Nah, itu kita masukkan void setup. Nah, untuk deklarasi global kita taruh di paling atas ini. Nah, sehingga S-nya ini baru di baru dituliskan di sini ya. Jadi dia dideklarasikan di sini di paling atas, kemudian baru kita pakai, baru dipakai di program di sini, nggak masalah. Oke, nah dalam kondisi ini, dia on terus ini. Oh salah, ini saya harusnya tulis kebalikan ini. Ctrl C, Ctrl F, ini on. Nah, kalau kita tidak berikan masukan apa-apa, dia akan off. Tapi kalau kemudian kita tulis A, nah, dia akan on tapi off lagi. Gini. Nah, sempat on tapi off lagi ya kan. Itu kenapa? Karena gini, statusnya dia setelah on, dia kan looping lagi dan tidak menerima ini kan, tidak menerima A, makanya dia akan langsung off lagi. Nah, kalau mau dilihat di sini di LED-nya ini ya, kalau saya ketik A, nanti akan silakan lihat di kameranya ya, di itu saya ketika saya send, nah dia nyala sebentar 1 detik, kemudian dia mati lagi. Nah, karena pada looping selanjutnya dia kan tidak menerima data lagi. Pak, saya pengen kalau saya kirim A berarti dia nyala terus. Kalau saya kirim B dia mati. Nah, gimana? Kira-kira programnya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau saya kirim A, misalkan A ya, gini, nah, dilihat di sini. Nah, dia hanya nyala sebentar kemudian mati lagi. Nah, bagaimana kalau saya pengen nyala terus? Nah, nanti kalau saya kirim B baru dia mati terus. Ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Sangat sederhana ini. Ayo, ada yang tahu nggak caranya gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Memindahkan nilai-delay di dalam seleksi kondisinya, Pak. Memindahkan nilai delay di dalam seleksi kondisinya. Ctrl X, misalkan saya pindah ke sini gini. Ini kah? Oh, gini. Apakah seperti ini? Oke, kita coba. Clear ya. Dia akan off terus, kemudian kita kasih masukan A, on, nah kemudian dia off lagi. Tetap on-nya hanya 1 detik, kita anggap aja segitu. Oke, mungkin ada jawaban yang lain gimana caranya? Tapi terima kasih ya Mbak Dia atas jawabannya. Ya, silakan Mas Sultan. Delaynya dihapus, oke. Delaynya di komen, oke, dihapus saja lah. Nanti nulis delay kan gampang, tinggal kita tulis saja. Delete. Terus, udah gini aja. Mas Sultan. Oke, kita coba. Oh, ini malah cepet gini nih. Kemudian kalau saya kasih A,
Nah, malah cuma sekedip tok ini. Kasih A lagi, malah nggak kelihatan. Begini, auto scrollnya nggak usah itu ya. Kita lihat. Nggak kelihatan ini, malah cepat sekali. Sama. Gimana? Izin jawab Pak. Ya silakan Mas Ferry. Yang else-nya Pak diubah. Diubah jadi gimana? Jadi else if S sama dengan B. Nanti jadi apa? Misalnya bukan. Ya, itu jadi else if sama dengan S sama dengan B. Else if ini ini maksudnya Ya. S sama dengan B. Gini. Iya enggak? Iya Pak. Oke. Kita coba jalankan. Oke, kita clear. Oke, enggak masuk apa-apa ya. Dan kalau dilihat di sini lampu apa nih? Ya, mati kan ya? Oke, kemudian saya kasih A. Lampu nyala. Ya kan? Lampu nyala. Kemudian kalau saya kasih B, lampu mati. Oke, berhasil ya? Oke, berhasil. Nah, tapi kenapa di sini on-nya kok ada banyak, off-nya ada banyak ini? Coba kita kasih delay di sini. Nah, seperti ini ya, kita jalankan. Oke, kita kasih A. Nyala ya. Tapi nggak muncul tulisan on-nya itu. Tapi ini nyala lampunya memang. Oh ini ada di atas scrollnya. Kemudian kalau B, dia off, dia mati. Oke, terima kasih Mas Ferry. Cukup sederhana. Sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Gini ini kalian akan terbiasa dengan cara ngoding. Ini kalau kalian sering nyoba. Kalau kalian hanya, saya paham, tapi kalian nggak pernah nyoba, itu kalian akan kesulitan jika nanti dihadapkan pada kondisi real ya. Kondisi real ketika kalian harus buat alat, kemudian alatnya harus menjalankan fungsi tertentu dengan berbagai macam constraint gitu ya. Itu kalian akan kesulitan kalau jarang, apa istilahnya, jarang latihan ngoding seperti ini. Itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan? Silahkan jika ada yang ingin tanyakan. Oke, kalau nggak ada, kita sudah belajar input output, serial juga sudah. Kita coba ADC sekarang, ADC. Kita coba ADC ya, sebentar. Nah, kalau gini, kalian misalkan bingung codingnya, Pak nyari di mana codingnya, misalkan saya bingung gitu. Di internet sangat banyak sekali, tinggal ketik di Google misalkan. Saya contohkan misalkan gini. Ya. Saya contohkan di sini misalkan Arduino ADC misalkan. Nah, paling mudah, paling meyakinkan itu cari yang sumbernya memang benar-benar ini, arduino.cc ini ya. Nah, ini tinggal kita coba klik ini ya. Nah, ini sintaksnya. Sangat sederhana sekali. In analog pin. Nah, ini berarti analog itu berarti ya data analog ya, data analog. Nah, kemudian ininya ini value-nya aja. Nah, kita coba program yang ini. ya.
Nah, sederhana biar nggak bingung. Nah, kita coba program yang ini. Gini. Oke, saya pindah lagi ke sini. Nah, kita buat file baru aja, new. Ctrl S, ini analog. Oke, kita Ctrl A, Ctrl V misalkan. Nah, tapi apa yang kita baca di analog pin? Ini kan analog pin kita definisikan sebagai port A3. Nah, ini kalau di sini potential wiper middle terminal connected to analog pin. Nah, ini di sini kita pakai potensio. Nah, ini saya nggak punya potensio ini. Sebentar, saya cari dulu ya. Ada potensio nggak di sini? Saya punya joystick, nggak tahu ini bisa apa nggak joystick. Loh, nggak ada joysticknya ternyata. Sebentar, saya carikan dulu. Harusnya saya punya potensio. Nggak ada. Sebentar, potensio. Nggak ada. Nggak ada. Gini nih, kadang komponen itu kita punya banyak ya, tapi pas dicari yang butuh itu kadang pas nggak ada. Oke, kalau nggak ada potensio kita pakai ini aja, LDR. Nah, ini juga analog nanti outputnya. Nah, tapi kita harus buat rangkaian. Tahu nggak cara menggunakan LDR? Cara menggunakan LDR. Nah, ini saya gambarkan lagi. Ini saya tunjukkan saya join lagi, rejoin. Stop, kemudian share screen. Oke. Nah, misalkan saya punya LDR, kalian tahu kan LDR ini apa? Ada yang tahu? LDR itu apa? Sensor buat cahaya, Pak. Sensor buat cahaya, jadi dia kependekan dari light atau singkatan dari light dependent resistor. Jadi resistor yang nilai resistansinya itu bergantung pada intensitas cahaya. Oke. Nah, jika semakin terang maka resistansinya akan semakin rendah, jika gelap resistansinya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana mikrokontroler bisa membaca itu? Mikrokontroler bisa nggak membaca resistansi? Bisa nggak? Ada yang tahu? Mikrokontroler itu bisa membaca resistansi atau enggak? Nggak bisa ya. Jadi analog, yang dimaksud analog di sini ini adalah tegangan analog. Jadi dia tidak bisa membaca resistansi. Oke lah, agar perubahan resistansi ini bisa menjadi perubahan tegangan, nah, kira-kira kita menggunakan rangkaian apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini elektronikanya juga harus dipakai ini. Ada yang tahu nggak? Oke, misalkan saya buat gini. Ini resistor biasa, ini LDR. Nah, ini yang masuk ke ADC misalkan. Nah, rangkaiannya sangat sederhana seperti ini. Oke. Sebentar. Kalau kasusnya seperti ini ya, jika tidak ada cahaya,
tegangan di ADC-nya tinggi atau rendah? Ada yang tahu nggak? Jika tidak ada cahaya, tegangan di, nggak usah pakai kata ADC dulu lah. Di titik A gini, tegangan di A atau VA itu tinggi atau rendah? Jika tidak ada cahaya. Kenapa bisa tinggi? Oke, bagus. Nah, kalau ada cahaya banyak, maka LDR-nya di LDR ini akan kecil kan, sehingga ada arus yang mengalir. Nah, sehingga VA adalah V di LDR. Nah, itu sekarang kita coba, berarti dengan variasi perbedaan cahaya, nilai di A ini akan berbeda kan. Nah, kita buat aja rangkaian seperti itu sekarang. Oke, saya buat rangkaiannya dulu ya. Saya buat rangkaiannya di sini. Ini kalau kuliah daring itu kalian bisa nyoba-nyoba. Nanti saya bawakan Arduino yang banyak gitu bisa. Nah, berhubung ini kuliahnya daring ya, saya aja nih yang praktek ini. Kalau kalian, saya sarankan ya, kalian punya ini minimal gini lah, minimal apa? Saya sarankan kalian punya minimal ya Arduino, kemudian breadboard sama komponen-komponen sederhana gini. Saya sarankan punya. Kemudian kabel ini juga penting ini. Kabel jumper seperti ini ya. Kabel jumper seperti ini penting. Ini walaupun sederhana, tapi pas dibutuhkan, pas nggak ada, kalian nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke, saya rangkai dulu. Ini saya punya resistor, cukup nggak nih ya? Kita coba aja resistor ini kita. Kalau nggak cukup kita ganti nanti. Kita masukkan VCC. Kemudian gini. Sebentar. Saya lepas semua dulu. Oke. Oke. Ke ground. Ini ke VCC. Kemudian ini di situ pin berapa itu? A3. Saya langsung lah di Arduino di sini ada tulisannya A3 sudah ada ya, jadi nggak usah bingung. A3. Oke, kita jalankan program ini. Kita jalankan programnya. Nah, ini kebalikannya ini malahan. Kebalikannya. Sebentar, ini kenapa perubahannya kecil? Ini karena R yang saya gunakan terlalu kecil. Itu nanti kok bisa Pak hitungan R-nya gimana lah? Itu silakan nanti dipelajari di rangkaian elektronika ya. Ini saya carikan resistor yang agak besar dulu. Ada enggak ya? Resistor yang agak besar. Nah, ini kalian juga harus bisa cara membaca gelang resistor, ini juga penting ini. Jadi gelang resistor itu kalian juga harus bisa. Ini mungkin kita coba. Perubahannya gini, kita kasih delay aja biar nggak terlalu itu ya.
Oh, belum saya share tadi ya. Ini saya share. Terima kasih. Delay. Atau misalkan gini, saya balik. Misalkan saya balik. Nah, ini dalam kondisi tidak saya tutup. Jadi tidak saya tutup berarti ada banyak cahaya ya. Nah, kemudian ini dilihat di sini ya. Mana sih ini? Nah, ini di sini saya tutup. Nah, di situ jadi rendah nilai LDR-nya. Ini posisinya saya balik ya. Rangkaian tadi posisinya saya balik. Ini kalau saya buka nilai LDR-nya jadi tinggi. Nah, ini kita bermain dengan ADC dan juga serial. Ini udah kita buka tinggi. Nah, kalau posisi LDR-nya kita ubah, jadi posisinya ini kan ada LDR sama ada resistor, nggak terlalu kelihatannya. Ini kalau posisinya saya ubah, nah, di rangkaian yang saya gambarkan tadi ya, atas bawahnya saya ganti, itu juga akan berubah. Apa ya istilahnya? Jika tertutup cahaya, dia akan lebih, apa istilahnya? Trennya itu akan berubah juga, lebih besar ke lebih kecil, gitu itu. Oke. 400 kalau saya tutupi dia akan lebih besar. Lah ini seperti dijelaskan tadi, jika tidak ada cahaya dia tegangannya akan tinggi, tapi jika ada cahaya dia akan lebih kecil. Jadi seperti ini ya. Jika tidak ada cahaya, nah ini saya tutupi pakai tangan ya. Jika tidak ada cahaya saya tutupi pakai tangan. Dia di situ nilainya kan 850-an kan. Nah, ketika saya buka di sini, kayak buka tidak ada cahaya, nilainya adalah 400-an. Oke, itu kita pakai apa namanya? ADC. Nah, sintaksnya juga jauh berbeda ketika kita pakai ADC di Microchip Studio ya. Di situ kita harus mendefinisikan apa namanya? ADC, SRA dan lain-lain itu kan kita harus mendefinisikan itu. Nah, kalau di sini kita nggak perlu, kita langsung menggunakannya karena itu sudah didefinisikan di dalam fungsi ini. Jadi penggunaan apa namanya register-register itu sudah didefinisikan di fungsi ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nah, itu contoh-contoh yang bisa saya berikan untuk hari ini ya. Contoh-contoh selanjutnya mungkin saya berikan minggu depan mungkin. Atau saya kasih contoh satu lagi. Bukan contoh ya. Ini. Kalian juga bisa ini melihat contoh-contoh ya. Ini di example. Jadi di Arduino di sini ada example. Di sini sangat banyak sekali contoh-contoh. Nah, misalkan basic di sini ya ada analog serial read. Nah, seperti ini tadi, program ini tadi sama di situ, kemudian ada bare minimum, blink, digital read serial, nah, ini macam-macam ada digital, blink without delay. Nah ini bagaimana kita membuat LED yang blinking tapi tanpa menggunakan delay. Nah itu kita bisa pakai di sini, kita bisa pakai fungsi milis di situ. Itu bisa dibaca-baca, nanti silakan dicoba-coba. Nah selain itu saya akan coba contohkan yang lainnya. Jadi saya contohkan yang lainnya ya gini. Misalkan saya pakai di sini tadi kan saya juga pakai, saya tancapkan ESP32 ya. Jadi ini saya tancapkan ESP32 bukan Arduino. Jadi sekarang yang saya coba adalah ESP32. Kita ubah boardnya jadi ESP32. Lah ini banyak sekali ESP32 yang mana? Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah yang ini.
Duit ESP32 DevKit V1 ini ya. Oke, ini. Kemudian nah, kita buka example-nya. Nah, di sini banyak example. Yang tidak perlu pakai itu, coba WiFi. Nah, kita coba WiFi. Kemudian kita coba aja ini WiFi scan. Nah, di sini ada, sudah ada. Nah, ini programnya seperti ini. Ini program di ESP32. Nah, di sini juga sudah ada library-nya. Kita tinggal pakai wifi.h. Nah, kemudian COM-nya lah. COM-nya perlu kita ubah juga. COM-nya jangan Arduino Uno, tapi yang COM 4 ini ya. COM 4. Kemudian baud rate-nya. Mana ya baud rate-nya? Serial terminalnya mana? Ini. Nah, ini kita ubah. Karena di sini, ya ini serial biginnya kan 1152. Nah, baud rate-nya dengan serialnya harus disamakan. Kita samakan ya. Ini berarti 115.200. Oke. Kemudian, nah, kita coba aja. Kita coba aja, langsung kita jalankan. Nah, ini agak lama ini, karena library-nya besar. Ya, compilingnya juga agak lama. Ini salah satu contoh aja. Oke. Oke, ini sudah dituliskan, sudah komplit, kita buka. Nah, ini dia nyeken WiFi yang ada di sini. Ada WiFi UB, WiFi UBX dan lain-lain ini. Kemudian dia scan start lah ini. Ada banyak sekali WiFi di sini. Nah, ini masing-masing satu keluar dua ini ya. Nah, ini contoh aja, contoh biar kalian fungsi dari microcontroller itu bisa digunakan sampai sejauh ini. Oke, maaf ya, jaringannya terputus. Oke, terakhir tadi sampai mana? Contoh WiFi scan tadi sudah bisa dilihat belum? Oke. Oke, nah itu contoh-contoh yang bisa saya berikan untuk hari ini ya. Jadi intinya adalah banyak sekali tipe mikrokontroler yang bisa kita gunakan, tidak hanya Atmega 16. Nah, untuk yang ESP32 ini bahkan dia kalau nggak 16 ya 32 bit ini. Kalau yang kemarin Atmega 16 kemudian Arduino Uno ini kan sama-sama 8 bit. Nah, itu sama. Ini juga kalian bisa menggunakan ini untuk mengakses mengirim data ke internet atau mengakses data dari internet. Untuk device-device IoT itu bisa menggunakan ESP32 ini. Oke,
Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin selebihnya kita pelajari minggu depan ya. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya tutup perkuliahannya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya. Saya stop dulu recordingnya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.